Apakah teman-teman tahu, korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini? Membuat pelayanan publik menjadi kacau, akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menyebabkan diskriminasi dalam berkarir, dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi, karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, nama saya Musorotun dan juga teman saya Anissa Fazlia dan Ahsana Amalia. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah PKN yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Tamsikudin MPD. Yang mana makalah kami mengangkat sebuah topik, yaitu mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi. Makalah kelompok kami akan membahas dan mengupas dalam-dalamnya. Yang pertama itu apa pengertian dari korupsi? Yang kedua, apa peran institusi pendidikan dalam membangun kesadaran di kalangan mahasiswa? Yang ketiga, bagaimana sih nilai integritas dapat berfungsi sebagai alat tindak pidana korupsi? Yang keempat, apa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi di sektor publik? Lalu apa saja contoh kasus keberhasilan penerapan nilai-nilai anti korupsi di negara kita ini? Teman-teman, apakah kalian tahu apa pengertian dari korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh individu, terutama pejabat publik, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah. Nah, dalam konteks ini, korupsi itu mencakup berbagai bentuk perilaku tidak etis seperti suap, nepotisme, dan penggelapan dana. Teman-teman semua, sejauh ini, apa sih yang kalian rasakan dari adanya dampak korupsi yang ada di negara kita? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dampak korupsi, yaitu yang pertama adalah dampak ekonomi, yang mana korupsi ini telah menjadikan hambatan untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu turunnya produktivitas dan investasi negara. Lalu yang kedua ada dampak sosial, yaitu korupsi ini menjadikan ketidakpercayaan kepada pemerintah ataupun institusi publik. Yang ketiga ada dampak politik, yang mana korupsi ini merusak legitimasi pemerintah di mata rakyat. Lalu yang terakhir ada dampak hukum, yaitu korupsi menciptakan ketidakadilan dalam sistem hukum, yang mana sebuah individu ketika melakukan korupsi dia akan diistimewakan, tetapi untuk orang biasa akan kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Inilah mirisnya negara kita, Indonesia. Baik teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi dalam pendidikan. Institusi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran anti korupsi di kalangan mahasiswa. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari peran tersebut, yaitu yang pertama, pendidikan dan pelatihan anti korupsi. Institusi pendidikan dapat memberikan pendidikan dan pelatihan yang khusus mengenai anti korupsi kepada mahasiswa. Melalui mata kuliah, seminar, workshop, mahasiswa diajarkan tentang dampak negatif korupsi serta nilai-nilai integritas dan kejujuran. Yang kedua, pengembangan karakter dan etika. Pendidikan anti korupsi tidak hanya fokus pada pemahaman konsep, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai etika yang kuat. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat membuat keputusan yang berintegritas sepanjang hidup mereka. Yang selanjutnya,
yang ketiga yaitu partisipasi aktif dalam pengawasan. Mahasiswa dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya tata kelola di fakultas dan kampus. Mereka dapat terlibat dalam forum-forum diskusi, memberikan masukan yang konstruktif, dan ikut serta dalam pengawasan internal dan mengevaluasi penggunaan anggaran dan sumber daya. Kemudian, membangun budaya anti korupsi. Melalui berbagai program dan kegiatan, institusi dapat membantu membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dengan menciptakan lingkungan akademik yang bersih, transparan, dan profesional. Mahasiswa akan lebih termotivasi untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Baik, selanjutnya, contoh kasus anti korupsi. Berikut adalah beberapa contoh kasus keberhasilan penerapan nilai-nilai anti korupsi di Indonesia. Yang pertama yaitu pendidikan anti korupsi di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan apresiasi dari KPK karena berhasil menerapkan sistem pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Program ini mencakup pelatihan untuk menyuluh anti korupsi dan integritas pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah. Dengan adanya perda khusus tentang pendidikan anti korupsi, program ini telah melibatkan siswa, dunia usaha, dan perizinan, sehingga mampu menciptakan kesadaran akan pentingnya integritas di masyarakat. Dan selanjutnya, yang kedua, implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah. KPK menetapkan 4 sekolah di Indonesia sebagai acuan dalam keberhasilan implementasi pendidikan anti korupsi atau disebut PAK. Sekolah-sekolah ini dipilih karena telah berhasil membangun budaya anti korupsi sejak dini melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan siswa dalam memahami nilai-nilai kejujuran dan integritas. Kemudian, yang ketiga, gerakan anti korupsi oleh masyarakat. Keberhasilan gerakan anti korupsi juga terlihat dari partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran publik. Melalui berbagai inisiatif, masyarakat berperan aktif dalam melaporkan praktik-praktik korupsi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peran nilai integritas dalam mencegah tindak pidana korupsi. Sikap anti korupsi tak bisa lepas dari konsep integritas. Seseorang yang menjaga integritasnya cenderung memiliki perilaku yang mencegahnya terlibat dalam tindakan korupsi. Oleh karena itu, nilai-nilai integritas menjadi salah satu elemen penting dalam upaya pencegahan korupsi. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, integritas berarti bertindak sesuai dengan apa yang diyakini dan dikatakan. Nilai integritas melibatkan keselarasan antara pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan yang didasari oleh hati nurani serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Integritas adalah salah satu nilai dasar yang perlu dimiliki setiap individu dalam masyarakat. Nilai-nilai ini bisa berkembang dari kode etik tempat kerja, norma yang ada dalam masyarakat, atau norma pribadi. KPK mencatat 9 nilai integritas yang dianggap efektif dalam mencegah korupsi. Kesembilan nilai tersebut meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Lalu, apa tantangan utama dalam menerapkan nilai anti korupsi di sektor publik? Di sini saya akan membahas implementasi nilai-nilai anti korupsi terutama di sektor publik.
Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi. Yang pertama, budaya korupsi yang mengakar. Budaya korupsi yang sudah mengakar di berbagai lembaga pemerintah menjadi penghambat utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang kedua yaitu lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Sistem pengawasan yang lemah dan kurangnya penegakan hukum yang konsisten membuat banyak tindakan korupsi tidak terdeteksi. Kurangnya sanksi tegas bagi pelaku korupsi juga menciptakan rasa impunitas, di mana pelaku merasa aman dari konsekuensi hukum. Lalu yang ketiga, ketidakpatuhan terhadap peraturan. Banyak pihak yang tidak mematuhi peraturan dan hukum yang ada, baik di sektor publik maupun swasta. Ketidakpatuhan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Lalu yang keempat yaitu keterbatasan sumber daya. Pemberantasan korupsi seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Lalu yang selanjutnya yaitu ketidakpastian hukum. Ketidakpastian dalam proses hukum termasuk lambatnya penanganan kasus dan ambigu dalam peraturan menghambat pengangkat hukum yang efektif terhadap korupsi. Lalu selanjutnya yaitu keterlibatan jaringan korupsi terorganisir. Korupsi seringkali melibatkan jaringan yang terorganisir dan memiliki kekuatan yang kuat, sehingga penanganan kasus menjadi lebih kompleks. Jaringan ini dapat mencangkup pejabat, pemerintah, pengusaha, dan pihak-pihak lain yang saling menguntungkan satu sama lain. Dapat kita simpulkan dari materi yang telah kita bahas bahwasanya implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda yang bersih dari perilaku korupsi. Melalui pendidikan, mahasiswa diajarkan tentang kejujuran, tanggung jawab, dan integritas yang menjadi fondasi untuk mencegah korupsi di masa depan. Pendidikan yang interaktif dan kontekstual membantu mahasiswa untuk lebih memahami dampak korupsi dan pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Institusi pendidikan berperan sebagai agen perubahan dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Dengan penerapan nilai-nilai anti korupsi yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan generasi muda akan tumbuh menjadi individu yang tidak hanya memahami teori tentang korupsi, tetapi juga menerapkannya dalam tindakan nyata, sehingga dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang bebas dari korupsi di masa depan.